Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, pasti bisa. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran TMT tema 6 menuju masyarakat yang sehat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari TMT muatan PPKN, yaitu subtema 2 membangun masyarakat. Ya, pembelajaran pertama yaitu mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalian harus tahu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh kita. Sesuatu yang harus kita miliki. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak sebagai warga negara Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan sumber dari segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Nah, di sini ada anak kecil, ya, anak kecil. Dia punya hak untuk menggunakan fasilitas, salah satunya di sini ada jalan raya. Ya, dia punya hak untuk menggunakan itu, kemudian dia supaya selamat, supaya aman, maka di situ ada peraturan, ya, peraturan ada lampu merah, yaitu akan membuat adil, ya, baik pengguna jalan maupun si penyeberang. Dalam hal ini kedua anak dia akan nyebrang dengan tenang, dengan selamat. Ya, ayo sebutkan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Di sini ada beberapa contoh warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penjajah. Itu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pembukaan. Kemudian contoh yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1. Contoh yang ketiga, mendapatkan penghidupan yang layak. Misalnya, mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Ada pada pasal 27 ayat 2. Contoh yang berikutnya, yang keempat, mencintai dan membela tanah air apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. Itu ada di pasal 27 ayat 3. Kemudian berikutnya contoh yang kelima, yaitu berserikat dan berkumpul membentuk organisasi. Kemudian membentuk serikat, partai, lembaga, dan sebagainya dengan tujuan untuk yang sesuai dengan
undang-undang, itu pasal 28 dan seterusnya. Itu silakan bisa dibuka halaman 46 di buku tema F ya. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat ya, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut di bidang pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidupnya. Pemenuhan hak pendidikan juga dapat membantu mencerdaskan bangsa. Jadi manfaatnya itu. Manfaatnya ketika pemerintah memberikan fasilitas, memberikan haknya kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan, maka ya ada manfaatnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bidang hukum, warga negara mendapatkan kehidupan yang aman, damai, berkeadilan, dan harmonis sehingga terwujud ketertiban dan kerukunan bangsa. Kemudian di bidang ekonomi, manfaatnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial serta meningkatkan pendapatan. Kemudian di bidang sosial dan budaya, warga negara mendapatkan jaminan pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengembangkan minat dan bakat, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, sehingga masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa. Nah, contohnya setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak. Ini kalian sebagai putra bangsa, kalian punya hak ya. Haknya apa? Mendapatkan pendidikan. Makanya kalian sekolah ya. Hanya saja semasa pandemi ini sekolahnya di mana? Di rumah ya, melalui online ya, daring. Nah, berikutnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Nah, ini salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Nah, sebagai warga negara itu pada haknya. Contoh, kalian warga negara sebagai pelajar. Nah, di situ ada haknya, salah satunya adalah musyawarah. Ketika pemilihan ketua kelas, kalian diberi kebebasan untuk memilih salah satu temanmu untuk menjadi ketua kelas. Setiap warga negara pun ya memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan hak sangat penting dan sangat diperlukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Seperti ini, yang pertama, hak mendapatkan pendidikan. Itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Jika hak ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh banyak ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Kemudian pelaksanaan hak juga penting bagi penyelenggara pemerintah, seperti hak dalam mengeluarkan pendapat, yaitu ketika mengikuti pelaksanaan pemilu. Demikian pembelajaran kali ini. Ya, kita masuk ke tugas yang pertama. Buatkan uraian hak warga negara dan ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang agama, bagaimana di bidang agama kita sebagai warga negara punya hak berkaitan dengan agama. Tulis di situ uraiannya, seperti apa hak kita sebagai warga negara di bidang keagamaan. Kemudian tulis
pasalnya, ayatnya, yang ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua di bidang hukum, ketiga ekonomi, empat sosial dan budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Ya silahkan kalian bisa buka internet, kalian cari ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab berapa, pasal berapa, ayat berapa, kemudian haknya itu disebutkan dalam uraian, ya, dalam uraian. Kemudian tugas yang kedua yaitu pertama menjelaskan pengertian kewajiban, apa sih kewajiban, dan buatkan contohnya. Yang kedua, jelaskan pengertian hak dan buatkan contohnya, masing-masing contohnya satu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.